Waktu yang perlahan tapi pasti akan habis. Anda pasti pernah berandai-andai ingin memutarbalikkan waktu. Masalah umum yang kita hadapi saat ini adalah kurangnya waktu. Ada begitu banyak hal yang harus kita lakukan dan banyak hal lain yang ingin kita lakukan, tetapi waktu tidak akan mengizinkan kita merealisasikan semuanya. Sebagian besar waktu kita digunakan secara otomatis yang dipandu oleh kebiasaan harian kita. Akibatnya, kita kehilangan kesadaran tentang bagaimana kita menghabiskan dan menginvestasikan waktu. Usia semakin tua dan sudah bukan waktunya lagi bercanda. Saya yakin Anda pasti memperhatikannya, saat ini semakin sulit untuk mencari pekerjaan. Dengan banyaknya pencari kerja yang tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan, persaingan ketat dan penantian panjang pun terjadi. Inilah sebabnya mengapa kita perlu memanfaatkan setiap kesempatan yang bisa kita dapatkan, karena waktu tidak berpihak pada kita. Setiap hari Anda satu hari lebih tua dan satu hari lebih dekat ke masa pensiun. Dan ini berarti bahwa Anda juga satu hari lebih dekat dengan kematian. Sekarang bukan saatnya bercanda tentang penuaan lagi, tapi sekarang saatnya beraksi, berusaha keras, dan jangan bermalas-malasan untuk mewujudkan mimpi. Jangan merasa tertinggal, tiap orang punya waktunya masing-masing. Usaha dan doa aja yang paling penting. Hanya karena kamu lebih lambat, bukan berarti kamu gagal. Hidup itu bukan ajang untuk balapan. Setiap orang punya waktunya masing-masing. Jangan pernah membandingkan hidupmu dengan yang lain. Tidak pernah ada perbandingan antara matahari dan bulan. Mereka akan bersinar pada waktunya masing-masing. Dalam pandangan Jawa, ada istilah cakra manggilingan. Cakra artinya bergerak memutar, sedangkan manggilingan berarti melindas. Hidup ini seperti roda, kadang di atas dan kadang juga di bawah. Jangan takut kehabisan waktu, karena waktu itu berputar. Jika manusia berada pada titik malas dan putus asa, segera akhiri kemalasan itu. Namun jika manusia enggan beranjak dari kemalasan, maka akan tercipta sirkulasi kemalasan yang tidak berujung. Tetaplah semangat, tunggulah waktumu dan terus berjuang. Jangan lupa disertai doa untuk meraih mimpimu agar kita berada di roda bagian atas. Waktu terasa cepat bagi yang bahagia, terasa lambat bagi yang tersiksa, terasa sesak bagi yang gulana. Persepsi waktu adalah pengalaman subjektif yang dipengaruhi oleh emosi kita. Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi cara kita memandang waktu, seperti usia, suasana hati, dan bahkan seberapa banyak kafein yang kita konsumsi. Waktu dapat dirasakan lebih cepat atau lebih lambat, tergantung pada emosi yang dirasakan pada saat tertentu. Misalnya, ketika orang bersemangat atau bahagia, mereka mungkin merasa waktu berlalu lebih cepat daripada ketika mereka sedih atau marah. Engkau dapat menunda, tetapi waktu tidak dapat menunda. Waktu tidak akan bisa terulang kembali, maka dari itu, jangan pernah menyia-nyiakan waktu yang ada saat ini. Di belahan bumi Eropa, seorang pemikir dan fisikawan Sir Isaac Newton mendefinisikan waktu sebagai makhluk linier dan terbatas. Maksudnya waktu selalu berjalan, tidak bisa berhenti, apalagi mundur ke belakang. Manusia perlu berhati-hati dengan sifat waktu yang terbatas. Jangan sampai manusia terlena dengan waktu luang. Ketika waktu luang itu terlewat, ya sudah, manusia bakal tertinggal. Slogan keburu waktu atau kehabisan waktu menegaskan kondisi itu. Menegaskan bahwa waktu bisa habis, sebab waktu selalu bersinggungan dengan keterbatasan. Filosofi Barat mengenal istilah waktu adalah uang. Ada dua nikmat yang tidak kita sadar, yakni nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Kamu sedang menulis kisah hidup kamu melalui setiap momen yang kamu lalui. 24 jam, ini adalah waktu yang dibutuhkan bumi untuk berputar sepenuhnya. Waktu 24 jam sehari adalah pemberian Tuhan. Waktu yang kita miliki 365 hari dan 8.770 jam setiap tahun. Pernahkah kamu merenung, saya sudah melakukan apa saja ya selama ini? Kerja di kantor, berdialog atau berdiskusi dengan teman, olahraga,
membaca buku, menulis, bermain gitar, menghabiskan waktu main di Instagram, atau melihat foto teman kita di Facebook, chatan di WhatsApp, berjam-jam menonton drakor, atau hal-hal lainnya. Hingga tak terasa kita sudah di umur segini, dan tidak sadar waktu telah terlewati begitu banyak dan terasa singkat. Nah, makanya jangan selalu katakan masih ada waktu atau nanti saja. Lakukan segera, gunakan waktumu dengan bijak. Malik bin Nabi, seorang pemikir kontemporer yang sangat menonjol di dunia Islam, mendefinisikan waktu sebagai sungai yang mengalir ke seluruh penjuru wilayah sejak dahulu kala, melintasi pulau, kota, dan desa. Sungai itu menghadirkan perspektif ganda. Di satu sisi membangkitkan semangat, di sisi lain akan meninabobokan manusia. Waktu itu diam 1000 bahasa, sampai manusia sering tidak menyadari kehadiran waktu dan melupakan nilainya. Maksudnya, waktu itu mengalir seperti air. Manusia tidak akan tahu kapan waktu itu datang dan kapan waktu akan berlalu. Pernah kita merasa seolah baru kemarin, baru melakukan suatu rutinitas tahunan. Seperti Hari Raya Idul Fitri, contohnya. Tiba-tiba kita akan bertemu kembali dengan momentum itu di waktu yang terasa sangat sebentar. Janganlah kau sia-siakan, manfaatkanlah waktu yang ada untuk membangun kehidupan akhiratmu. Waktu muda, kata sebagian orang, adalah waktu untuk hidup foya-foya, masa untuk bersenang-senang. Sebagian mereka mengatakan, kecil dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya, dan mati masuk surga. Inilah guyonan sebagian pemuda. Bagaimana mungkin waktu muda foya-foya? Tanpa amalan soleh, lalu mati bisa masuk surga. Sungguh hal ini dapat kita katakan sangatlah mustahil. Untuk masuk surga, pastilah ada sebab dan tidak mungkin hanya dengan foya-foya seperti itu. Sebagai orang beragama yang meyakini adanya kehidupan setelah kematian, yaitu akhirat, alangkah baiknya jangan lupa beribadah kepada Tuhan yang menciptakan seluruh dunia ini, yang notabene hanya sementara, dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Nah, Besti, itulah beberapa quotes yang mungkin bisa membuat kita melihat waktu dari sudut pandang yang berbeda, agar kita menjalani hidup ini dengan maksimal. So, akhir kata, yuk bisa yuk. Yang masih sekolah atau kuliah, semangat belajarnya. Yang masih bekerja, semangat kerjanya. Dan yang lelah, selamat beristirahat. Yakinlah proses tidak akan mengkhianati hasil.